Setiap gunung memiliki jalur pendakian dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Cuaca tentu akan mempengaruhi di setiap perjalanannya. Yang perlu kita sadari adalah jangan pernah menganggap remeh trek gunung manapun yang akan kita daki. Seyogianya kita mempersiapkan diri untuk segala hal kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ingat kawan, di setiap perjalanan pasti ada pelajaran yang bisa bermanfaat untuk masa depan. Kali ini di awal tahun 2022, tepatnya di tanggal 6 Februari, saya dan keempat kawan saya akan mendaki Gunung Merbabu via Swanting. Yang konon katanya treknya bikin sinting. Masa sih? Kami berlima berangkat dari Jakarta menggunakan transportasi kereta api dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Waktu perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam. Sesampainya di Jogja, kami mampir ke kosannya teman kami dan sejenak beristirahat sambil menikmati suasana di Malioboro dan menyantap makanan khas Jogja. Terus jalan Malioboro yang ini nih, sepanjang yang kita lewat tadi. Jadi dia tuh sejajar Tugu, Malioboro ini alun-alun, terus keraton gitu. Setelah puas seharian berjalan-jalan di Jogja, kami pun segera mencari transportasi untuk menuju ke base camp Swanting. Dan kebetulan salah satu kawan kami ada kenalan yang siap menjemput kami. Langsung saja kami menghubungi orang tersebut. Sebut saja namanya base camp Ambon. Beliau siap melayani antar jemput dan menyediakan homestay untuk para pendaki yang ingin ke Merbabu via Swanting. Bagi kalian yang ingin ke Merbabu via Swanting dan bingung untuk mencari transportasi untuk ke base campnya, kalian bisa menghubungi nomor kontak beliau yang saya cantumkan di deskripsi. Biasanya jemput dari mana? Kita jemputnya dari stasiun, terminal gitu mas. Kalau dari lokasi rumah atau dari itu jarang. Biasanya kan begitu datang, sebelumnya udah janjian dulu, begitu datang langsung jalan. Enggak. Tapi ada sih, beberapa ada. Sekitar jam 10 malam, kami tiba di base campnya Mas Ambon. Sejenak beristirahat, kemudian briefing dengan Mas Ambon menjelaskan tentang beberapa poin penting di pendakian jalur Swanting. Karakter trek kayak apa, panjangnya kayak berapa. Tumben ada yang minjem korek dibalikin. Biasanya minjem korek kantor biasanya gitu ya nyala aja juga. Jadi panjang trek, terus karakternya kayak apa, estimasi waktu berapa jamnya nanti dari base camp sampai selesai, base camp puncak selesai. Dan nanti kita jelaskan beberapa peraturan juga kearifan lokalnya. Yang pasti kalau karakter base camp atau jalur pendakian Swanting sendiri berbanding terbalik dengan Selo. Setelah selesai briefing, sebelum tidur, kami packing ulang barang-barang yang akan kami bawa untuk naik.
Pagi hari pun tiba. Untuk saat ini cuaca masih baik-baik saja. Kami start perjalanan mendaki sekitar jam 8 dengan naik ojek menuju gerbang pintu rimba. Lumayan menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Toh sekalian kan bantu perekonomian warga. Hehe, bisa aja. Di pintu rimba sebelum melanjutkan perjalanan sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk berdoa terlebih dahulu. Babu, bisa. Dari pintu rimba ke pos 1 jaraknya lumayan dekat, memerlukan waktu sekitar 15 menit. Dan treknya juga masih aman-aman saja, belum terlalu menanjak. Dari pos 1 ke pos 2 ada 4 lembah yang harus dilewati, yaitu Lembah Gosong, Lembah Cemoro, Gerijan, dan Mito. Setelah melewati Lembah Mito, itu tandanya sebentar lagi sampai ke pos 2.
sudah mulai menyulitkan dengan kontur tanah yang bergelombang dan sepertinya akan sangat licin apabila cuaca sedang hujan. Makanya dipasang tali untuk membantu para pendaki. Perjalanan kami dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu sekitar 3 jam. Waktu yang cukup lama sih, karena di perjalanan juga kami banyak istirahatnya. Sebelum pos 3 kabut saudara, dan hujan ini baru turun. Semoga hujannya nggak terlalu lama. Ngomong sesuatu. Peace. Tapi nggak damai. Swear maksudnya. Ayo, ini cewek-cewek tangguh nih. Di pertengahan perjalanan dari Lembah Manding ke pos mata air, hujan pun turun, dihiasi kabut dan diwarnai trek yang licin semakin menyulitkan langkah kami untuk mencapai pos 3. Kami baru sadar, ternyata benar, perjuangannya seakan membuat kami sinting, karena harus berpikir untuk menampakkan jejak agar tidak terpeleset. Atau mungkin karena kitanya yang lemah ditambah treknya yang parah. Yang jelas, kuat atau lemahnya kita, waspada harus tetap diutamakan. Tetap berjalan dengan tenang, lewati dengan hati-hati. Dan akhirnya sampailah kami di pos 3, tempat di mana kami akan mendirikan tenda. Di pos 3 ini lahannya cukup luas, bisa menampung puluhan tenda. Tempatnya terbuka dan minim akan pepohonan yang besar, sehingga ketika badai melanda dikhawatirkan pasak tenda tidak mampu menahan kuatnya angin.
cuaca cerah akan sangat indah pemandangan alam yang disuguhkan di pos 3 ini. Lautan awan di depan mata dan sabana di belakang tenda akan menghiasi waktumu saat menikmati senja. Itu sambalnya. Ya, maksudnya kalau diituin kan takutnya nggak ada yang